Kisah berawal dari sebuah bar. Kita diperkenalkan dengan 3 orang pria yang tengah membicarakan sesuatu. Mereka bernama Sekar, Asep, dan Samsul. Rupanya saat itu Asep dan Samsul sengaja datang menemui Sekar untuk membantunya menawar sebuah toko makanan cepat saji yang ada di daerah situ. Karena toko itu menjadi satu-satunya saingan berat toko-toko yang ada di sekitarnya yang semuanya milik Asep. Namun saat itu Sekar meminta Asep untuk mengurungkan niatnya membeli toko tersebut karena mereka bisa mendapatkan masalah karena harus berurusan dengan 4 orang bersaudara yang terdiri dari kakak tertua yang bernama Rayan, kemudian adik pertamanya yang bernama Mutu, lalu adik keduanya yang bernama Manichan, dan adik bungsu perempuannya yang bernama Durga yang tidak akan mudah melepaskan toko tersebut. Sekar juga menambahkan jika Asep penasaran, sebentar lagi Mutu akan datang dan coba saja bicara dengannya. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang mereka bicarakan, yaitu Mutu, yang langsung menanyakan kabar Sekar dan keberadaan Manichan. Tanpa basa-basi, Asep langsung mengutarakan maksudnya bahwa Asep ingin membeli toko milik mereka dan berniat untuk mengembangkannya. Lalu Asep langsung meminta harga toko tersebut. Sambil bercanda, Mutu langsung memberikan harga sebanyak 247 keror. Mendengar hal itu, Asep meminta Mutu agar tidak bermain-main. Kemudian Mutu berkata jika membicarakan tentang bisnis, tidak ada yang berani main-main. Merasa pembicaraan itu buang-buang waktu, Asep pun berkata bahwa dia sudah mencoba bicara baik-baik. Namun karena merasa dipermainkan, Asep akan mengambil alih toko itu tanpa harus meminta izin kepada Mutu dan yang lainnya. Asep hanya akan memintanya pada seorang penguasa daerah itu yang bernama Durai. Mendengar hal itu, ini yang Mutu lakukan. Setelah itu tiba-tiba datang seorang perempuan yang bernama Megalai yang ternyata adalah pacarnya Mutu yang langsung marah-marah dan memukuli Mutu karena masalah cemburu. Namun saat itu Mutu langsung meminta Megalai untuk segera pergi. Di waktu yang bersamaan, Manichan yang saat itu tengah berada di toilet kampus. Tak lama kemudian, datang beberapa orang yang tiba-tiba memaksanya untuk mengundurkan diri dalam pemilihan ketua kampus. Namun Manichan menolaknya hingga terjadi keributan. Pada esok paginya, Sekar datang menemui Rayan untuk mengabarkan bahwa kemarin ada insiden di bar miliknya dan Rayan harus pergi menemui Durai untuk membereskan masalah ini. Tanpa buang waktu, Sekar dan Rayan pun langsung pergi ke rumah Durai yang saat itu tengah melakukan pertemuan. Hingga Rayan dan Sekar pun harus menunggu beberapa saat di luar. Rupanya saat itu Durai didatangi oleh kumpulan preman yang selama ini jadi musuh bebuyutannya yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Setu. Saat itu Setu sengaja datang menemui Durai untuk mengadukan bahwa anak buahnya Durai telah berbuat ulah yang mencederai perjanjian damai di antara mereka. Namun saat itu Durai hanya berkata bahwa Durai akan memperingatkan anak buahnya untuk tidak berulah lagi, lalu meminta Setu untuk segera pergi. Kemudian scenes berpindah pada seorang inspektur polisi yang tengah membahas tentang Setu dan awal mula perselisihan dengan Durai. Bahwa ternyata dulu Durai telah menghabisi ayahnya Setu. Setelah perjanjian damai antara mereka, mereka pun lalu membagi wilayah mereka masing-masing untuk mengelola bisnis haram mereka di bidang pungli, rentenir, penyelundupan, dan lain-lain. Durai memiliki istri dan 1 anak yang saat ini bersekolah di luar negeri. Sementara Setu memiliki 2 istri dan memisahkan mereka di tempat yang berbeda karena istri pertama tidak terima bahwa Setu punya istri muda. Kembali ke Rayan, setelah Setu dan anak buahnya pergi, Rayan dan Sekar langsung masuk menemui Durai. Saat itu Rayan dan Sekar menjelaskan pada Durai tentang kronologi kejadian kemarin di bar. Lalu Durai mengingatkan Rayan untuk lebih hati-hati jika memiliki adik pemarah seperti Mutu.
karena Durai tidak bisa terus membantu Ryan menghadapi masalah yang mereka buat. Ditambah lagi karena Ryan menolak untuk bergabung menjadi anak buahnya. Namun meski begitu, Durai tetap memberi izin untuk Ryan berjualan di wilayahnya. Jadi Ryan harus ingat bahwa Ryan dan adik-adiknya bisa hidup nyaman dan berbisnis itu atas jasanya. Saat itu Ryan pun berjanji bahwa dia akan memastikan Mutu tidak berbuat ulah lagi. Kemudian segera pergi dari rumah Durai karena Durai juga harus segera pergi untuk menjemput anaknya yang baru pulang dari luar negeri. Di dalam perjalanan pulang, Sekar memberitahu Ryan bahwa dia sudah menemukan calon suami untuk Durga, yaitu seorang pria baik dan mapan yang bekerja di pemerintahan. Namun Ryan meminta untuk membahasnya nanti di rumah. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Durga yang mengabarkan bahwa Mutu ditangkap polisi. Mendengar hal itu, Ryan hanya bisa istighfar. Sementara itu terlihat seorang jenderal polisi, sebut saja dia Mitun, yang tengah bersama ajudannya. Saat itu terungkap fakta baru bahwa dulu ada seorang inspektur jujur yang melawan para preman di kota itu, namun berakhir dengan tewas dibakar oleh para preman itu sendiri. Dan Mitun rupanya berniat balas dendam dengan membersihkan kota itu dari para preman, karena inspektur yang tewas dibakar itu adalah ayahnya. Namun saat ini Mitun masih memikirkan rencana untuk melakukannya. Pada malam harinya, saat tengah hujan, Meghalay datang ke toko Ryan. Sambil berteduh, Meghalay berbicara dengan Manichan dan bertanya kenapa sikap Ryan dingin seperti itu. Kemudian Manichan pun menceritakan kenapa kakaknya jadi seperti itu. Dulu saat mereka masih kecil, ayah dan ibunya pergi entah kemana setelah kelahiran Durga. Sejak saat itu, Ryan mengurus mereka bertiga seorang diri. Bahkan mereka sempat kelaparan dan tidur di jalanan. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Sekar dan memberi Ryan pekerjaan jadi kuli di pasar. Siang dan malam Ryan banting tulang untuk menghidupi mereka. Hingga saat ini mereka tumbuh dewasa berkat kerja keras kakaknya. Bahkan saat ini Manichan bisa sampai kuliah. Dan karena hal itu, mereka menyayangi dan menghormati Ryan seperti layaknya seorang ayah. Esok harinya saat Manichan tengah berada di kampus, dia ditemui oleh beberapa oknum polisi, suruhan saingannya yang merupakan anak pejabat, meminta Manichan untuk mengundurkan diri dalam pemilihan. Saat itu Manichan tidak bisa melawan meski dia mendapatkan penghinaan. Setelah pulang dari kampus, Manichan lalu mengadukan kejadian tadi siang pada Ryan, berharap kakaknya bisa membantunya mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Namun alih-alih mendapatkan bantuan, saat itu Ryan malah meminta Manichan untuk mengundurkan diri dari pemilihan dan fokus untuk belajar agar tidak berakhir seperti Mutu yang hanya menjadi preman pengangguran dan beban keluarga. Mendengar hal itu, Manichan merasa bahwa Ryan tidak mengerti dan mendukung atas kerja kerasnya selama ini. Hingga pada esok harinya di kampus, Manichan harus menerima kekalahan dalam pemilihan dan dianggap pecundang oleh teman-temannya. Pada malam harinya, saat Setu berangkat menuju rumah istri keduanya, tiba-tiba di perjalanan dia diserang oleh kelompok preman asing hingga keributan pun terjadi. Untungnya dalam kejadian itu, Setu masih selamat. Rupanya para preman yang menyerang Setu adalah preman bayarannya Mitun, yang sengaja berencana untuk mengadu domba antara Setu dan Durai. Karena Mitun yakin setelah serangan itu, Setu pasti akan menganggap bahwa preman yang menyerangnya adalah anak buahnya Durai.
Untuk menghilangkan bukti dan saksi, Mitun pun langsung menghabisi para preman suruhannya. Sementara itu sesuai prediksi Mitun, Setu menganggap bahwa Durai berencana untuk menghabisinya, hingga Setu pun berencana untuk membalasnya. Pada malam berikutnya, Setu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap balas dendam, dan pergerakan mereka rupanya tengah diawasi oleh anak buahnya Mitun yang langsung memberitahukan situasinya bahwa saat ini anak buahnya Setu tengah bersiap-siap dengan membawa beberapa senjata. Kemudian Mitun memerintahkan untuk terus mengikuti mereka dan jangan sampai ketahuan. Rupanya saat itu Setu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi anaknya Durai yang saat itu tengah berada di bar bersama teman-temannya. Secara kebetulan di bar juga ada Mutu yang tengah minum teh tarik. Dan saat anak buahnya Setu akan beraksi, tiba-tiba Megalai datang dan langsung memarahi Mutu karena tadi siang Mutu telah memukul ayahnya. Saat itu Mutu berkata bahwa dia terpaksa melakukannya karena ayahnya Megalai telah menghinanya. Dan pertengkaran itu pun semakin menjadi hingga Mutu mengakhiri hubungannya dengan Megalai. Merasa tak terima, Megalai pun menampar Mutu sebelum akhirnya pergi. Dan kejadian itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di bar, termasuk anak buahnya Setu dan anaknya Durai, hingga menjadi bahan tertawaan mereka. Tak terima ditertawakan orang lain, Mutu yang sedang tinggi pun menghampiri anaknya Durai dan teman-temannya dan langsung memperingatkan mereka jika mereka terus mengejeknya, maka Mutu akan menghabisi mereka. Saat itu Mutu tidak tahu bahwa salah satu dari mereka adalah anaknya Durai. Karena sama-sama tinggi, akhirnya keributan pun terjadi. Saat itu anak buahnya Setu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang hingga kegaduhan pun semakin menjadi dan banyak yang menjadi korban. Hingga pada akhirnya tinggal Mutu seorang diri sementara yang lainnya tewas di tempat. Tak lama kemudian, Mitun datang untuk melihat situasi kejadian. Dan saat Mitun kembali ke mobil, dia melihat Mutu yang tengah berjalan tertatih. Rupanya Mutu juga terluka dan karena kehabisan banyak darah, Mutu pun akhirnya pingsan. Melihat hal itu, Mitun pun memerintahkan anak buahnya untuk memfoto Mutu karena dia menganggap bahwa Mutu adalah salah satu anak buahnya Setu. Sementara itu meski tengah hujan deras, Ryan yang khawatir karena Mutu tak kunjung pulang meski sudah larut malam. Saat tengah mencari Mutu, tiba-tiba Ryan dikabari oleh Durga bahwa Manichan sudah membawa Mutu pulang, jadi Ryan juga harus segera pulang. Namun setelah kembali ke rumah, saat itu Manichan memberitahu Ryan bahwa dia menemukan Mutu tergeletak di dekat bar dalam keadaan terluka. Mengetahui bahwa Mutu kembali membuat masalah, Ryan pun murka dan hampir saja menghajar Mutu, namun dihalangi oleh Manichan dan Durga. Tak lama kemudian, Ryan mendapat panggilan dari Sekar. Namun karena saat itu Ryan sedang kesal, Ryan hanya berkata bahwa nanti Ryan akan menghubungi Sekar kembali. Selang beberapa saat, kali ini Durga yang mendapat panggilan dari Sekar. Merasa ada hal yang penting, Durga pun langsung mengangkat teleponnya. Dan benar saja, saat itu Sekar mengabarkan bahwa anaknya Durai tewas dibunuh oleh seseorang di bar. Kemudian Durga memberitahu kakaknya tentang hal itu. Saat itu Durga, Ryan, dan Manichan menganggap bahwa Mutu adalah pelakunya dan itu adalah masalah yang besar karena Durai pasti akan balas dendam dan menghancurkan mereka.
Dan benar saja, tak lama kemudian Ryan mendapat panggilan dari Durai. Setelah Ryan menjawab teleponnya, saat itu Durai langsung berkata bahwa Ryan harus menyerahkan Mutu dan anggap Mutu sudah tidak ada. Dan Ryan diberi waktu sampai pagi tiba. Jika Ryan tidak menyerahkan Mutu, maka Durai akan menghabisi mereka semua. Mendengar hal itu, tidak ada pilihan lain. Terpaksa jiwa-jiwa kebrutalan Ryan yang selama ini Ryan sembunyikan harus dikeluarkan malam itu juga. Hingga tiba waktunya saat Durai dan anak buahnya tengah menunggu kedatangan Ryan. Tiba-tiba lampu mendadak mati, lalu Durai memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menyalakan generator. Namun bukannya lampu yang menyala, saat itu malah terdengar suara anak buahnya yang mengerang kesakitan. Lalu Durai kembali memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mengecek. Namun mereka tak pernah kembali. Merasa ada yang tidak beres, Durai pun meminta istrinya untuk masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya Durai kembali dalam keadaan terluka parah, disusul oleh Ryan dan kedua adiknya. Lalu pertempuran pun terjadi. Melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ryan dan adik-adiknya membantai semua anak buahnya, saat itu Durai baru menyadari bahwa dia berhadapan dengan orang yang salah. Hingga akhirnya Durai pun terpaksa harus dihabisi. Setelah kematian Durai dan semua anak buahnya, semua orang menganggap bahwa Setu dan anak buahnya adalah pelakunya, karena memang mereka dikenal sudah lama bermusuhan. Bahkan Mitun pun merasa rencananya berhasil dan pekerjaannya semakin mudah. It makes my life easier. Sementara di sisi lain, Setu menduga bahwa ada geng lain yang melakukannya karena anak buahnya yang dia utus untuk membunuh anaknya Durai sampai saat ini tak pernah kembali, dan tidak mungkin mereka sampai berhasil menghabisi Durai dan semua anak buahnya. Dan Setu harus segera mencari tahu pelakunya karena bisa menjadi ancaman bagi bisnisnya dan bisnis Durai yang sudah dia ambil alih. Sementara itu Ryan dan adik-adiknya sibuk mempersiapkan acara pernikahan Durga yang sudah ditetapkan tanggalnya. Namun mereka terkendala oleh biaya resepsi pernikahan sebanyak 5 lakhs. Saat itu Manichan bertanya kepada Ryan dari mana mencari uang tersebut, sementara uang tabungan mereka dan toko akan diberikan kepada Durga sebagai mas kawin. Saat itu Ryan berkata bahwa dia akan mencari cara untuk mendapatkan uang tersebut. Namun di tengah pembicaraan, Mutu malah menyarankan kepada kakaknya untuk mengambil alih semua bisnis haram milik Durai karena mereka sudah menghabisinya. Tentu saja saran itu Ryan tolak karena bisa menghancurkan pernikahan Durga jika keluarga calon suaminya tahu bahwa mereka adalah preman yang punya bisnis haram. Ditambah lagi Ryan hanya ingin keluarganya hidup damai tanpa mendapatkan masalah yang mengancam keselamatan mereka. Bahkan saat ini, meski orang-orang menganggap Setu yang telah menghabisi Durai, namun Ryan yakin bahwa suatu saat kebenaran akan terkuak bahwa merekalah pelakunya dan mereka pasti akan dipenjara seumur hidup. Esok harinya saat Setu tengah mengawasi bisnisnya, tiba-tiba ada orang yang memberitahunya siapa orang yang telah menghabisi Durai. Hingga pada malam harinya, Setu langsung menghubungi Ryan dan memintanya untuk datang ke markasnya esok hari. Setelah mereka bertemu, Setu langsung menanyakan kebenarannya. Namun Ryan membantahnya dengan berkata bahwa dia hanya seorang pedagang biasa. Namun saat itu Setu terus memaksa dan meminta Ryan untuk mengaku. Hingga Ryan memutuskan untuk segera pergi. Setelah menemui Setu,
Ryan pun langsung menemui Sekar dan menceritakan rencana yang akan dia ambil saat ini, bahwa sepertinya Ryan harus kembali membrutal karena Setu telah mengetahui bahwa Ryanlah yang telah menghabisi Durai. Hingga Ryan harus memastikan Setu untuk tutup mulut dengan cara menghabisinya malam ini juga. Setelah mencari dan mendapat informasi bahwa saat ini Setu tengah berada di rumah istri keduanya, Ryan pun langsung tancap gas dan menyelinap ke dalam rumahnya tanpa diduga. Setelah masuk ke dalam rumah, Ryan malah menemukan Durga dengan keadaan terikat. Tak lama kemudian, anak buahnya Setu sudah berada di sana, hingga keributan pun terjadi. Namun saat itu, Ryan tidak bisa sepenuhnya membrutal karena harus melindungi Durga. Ditambah lagi anak buahnya Setu terus bermunculan hingga pada akhirnya Durga berhasil ditangkap oleh anak buahnya Setu. Tak lama kemudian, saat Ryan bertarung dengan satu anak buahnya Setu yang tersisa, tiba-tiba Muthu dan Manichan datang. Belum sempat Ryan memberitahu bahwa Durga diculik oleh anak buahnya Setu. Tiba-tiba anak buahnya Setu yang saat ini berhadapan dengan Ryan berkata dan memberitahu Muthu bahwa ini orang yang bos perintahkan untuk dihabisi. Namun saat itu Muthu dan Manichan hanya terdiam tak percaya. Begitu juga Ryan yang tidak mengerti apa yang sedang adik-adiknya lakukan. Dan saat Ryan mencoba untuk menanyakannya, Muthu secara tidak sengaja menusuk Ryan dengan pisaunya. Begitu juga dengan Manichan yang melakukan hal yang sama karena dia merasa bahwa Ryan ingin menyerang mereka. Padahal Ryan ingin memberitahu bahwa Durga sudah diculik. Mendapat luka parah, Ryan pun akhirnya pingsan. Sementara Muthu dan Manichan langsung kabur. Tak lama kemudian, Durga pun datang karena dilepaskan setelah diperkaos oleh anak buahnya Setu yang bernama Guru. Melihat kakaknya terluka parah, Durga langsung membawanya ke sebuah klinik dibantu oleh Sekar. Sementara itu Muthu dan Manichan langsung melapor pada Setu dan memberitahu bahwa orang yang Setu perintahkan untuk dihabisi adalah kakak kandung mereka. Namun saat itu Setu berpura-pura tidak tahu tentang itu. Padahal sebenarnya Setu sengaja mengadu domba mereka karena rupanya Muthu dan Manichan berniat mencari uang untuk membantu Ryan mencari biaya pernikahan Durga dengan menjadi anak buahnya Setu karena bayarannya cukup besar. Hingga Setu pun memanfaatkan mereka untuk melawan kakaknya sendiri. Pada esok harinya, Muthu dan Manichan menyadari bahwa Durga dan Ryan menghilang hingga pernikahannya pun dibatalkan. Setelah itu mereka menemui Sekar untuk menanyakan keberadaan Ryan dan Durga. Namun meskipun Sekar tahu, tapi tidak akan pernah memberitahu Muthu dan Manichan di mana Ryan dan Durga berada. Dan Sekar pun menyarankan agar Muthu dan Manichan segera kabur karena Ryan pasti akan kembali untuk balas dendam. Bahkan jika Ryan memaafkan mereka, Sekar yakin Durga tidak akan pernah memaafkan mereka karena sudah menghancurkan kehidupannya. Setelah itu Muthu dan Manichan kembali pada Setu dan menceritakan masalah mereka. Mengetahui bahwa Ryan masih hidup dan saat ini disembunyikan oleh Sekar, Setu pun memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Sekar. Hingga akhirnya mereka melihat Sekar masuk ke sebuah klinik dan langsung melapor pada Setu. Tanpa sepengetahuan Muthu dan Manichan, saat itu juga Setu langsung mengerahkan anak buahnya untuk menyerang klinik tersebut. Yang saat itu, Sekar, Durga, dan seorang dokter tengah menunggu Ryan yang belum sadarkan diri. Hingga keributan pun kembali terjadi. Meski kalah jumlah,
Saat itu Sekar dan Durga berusaha mati-matian untuk melindungi Ryan dari serangan anak buahnya Setu. Hingga akhirnya mereka berhasil menghabisi anak buahnya Setu dan menyelamatkan Ryan. Meski terluka parah dan hampir saja tewas. Dan karena keributan yang terjadi, juga karena mendengar jeritan Durga, akhirnya Ryan pun tersadar dan lolos dari masa kritis. Bahkan mampu membantu Sekar dan Durga menghabisi salah satu anak buahnya Setu. Karena klinik sudah hancur dan tak aman lagi, Sekar dan Durga memindahkan Ryan ke sebuah gedung tua yang ada di daerah terpencil agar Setu tidak kembali menyerang. Dan saat itulah Ryan mengetahui bahwa anak buahnya Setu yang bernama Guru sudah memperkaos Durga. Mengetahui hal itu, Ryan hanya bisa meneteskan air mata meski amarahnya memuncak. Saking ingin segera balas dendam, hari demi hari, Ryan berusaha keras memulihkan kesehatannya. Sementara itu Muthu dan Manichan masih bekerja dan menjadi anak buahnya Setu. Hingga tak terasa waktu berlalu, kini Muthu sudah punya anak dari Meghalay. Dan saat ini Ryan juga sudah pulih. Saat itu Sekar mencoba untuk menyarankan agar Ryan bicara dengan Muthu dan Manichan untuk memperbaiki hubungan keluarga mereka. Namun saat itu Ryan berkata dia bisa saja memaafkan mereka karena telah menusuknya hingga luka parah. Namun dia tidak akan memaafkan mereka atas apa yang sudah dialami oleh Durga. Begitu juga sebaliknya dengan Durga yang mempunyai pikiran yang sama. Setelah itu Ryan memulai pembalasan. Berawal dari meminta Sekar untuk menemui Setu dan meminta anak buah kepercayaannya yang bernama Guru. Awalnya Setu menolak dan menantang Ryan untuk datang sendiri jika berani. Namun setelah berbicara di telepon, rupanya Ryan sudah menculik istri keduanya Setu yang bernama Anam, lalu meminta pertukaran esok hari. Dari situ Setu juga baru mengetahui bahwa Guru telah memperkaos Durga hingga kini istri keduanya menjadi sasaran. Hingga Setu pun langsung menghajar Guru setelah Sekar pergi. Singkat waktu, esok harinya mereka sepakat untuk melakukan pertukaran di sebuah dermaga. Bodohnya Setu malah memerintahkan anak buahnya untuk melakukannya. Dia hanya mengarahkan anak buahnya melalui telepon. Hingga tak lama kemudian, Ryan pun datang menggunakan mobil. Lalu meminta Guru untuk datang dan masuk ke dalam mobil. Namun Ryan langsung pergi membawa Guru tanpa melepaskan Anam. Mengetahui hal itu, Setu pun murka. Sementara istri pertamanya malah makan dengan tenang dan lahapnya. Mungkin dalam hatinya dia berkata, syukurin. Setelah berhasil mendapatkan Guru, Ryan pun mengikatnya di sebuah kursi dan membiarkan Durga membalaskan dendamnya sendiri. Sementara Ryan hanya duduk dan menyaksikannya. Di malam berikutnya, Manichan yang merasa bersalah mencoba untuk berbicara dengan Sekar, lalu memohon agar dia diberi kesempatan untuk bertemu dan bicara dengan Ryan dan Durga. Karena belum percaya sepenuhnya, Sekar pun mengajak Manichan untuk bertemu di suatu tempat dan membicarakannya lebih lanjut. Tanpa Manichan sadari, pembicaraan mereka didengar oleh Setu. Kemudian Setu menggunakan kesempatan itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sekar di tempat dia akan bertemu dengan Manichan. Sementara Setu menahan Manichan dengan berpura-pura mengajaknya membahas sesuatu. Di waktu yang bersamaan, sebelum menemui Manichan, Sekar memberitahu Durga bahwa dia akan pergi untuk bertemu dengan Manichan dan membicarakan masalah antara mereka. Dan Sekar meminta Durga untuk jangan memberitahu Ryan tentang hal ini. Beberapa lama kemudian, Setu mendapat telepon dari anak buahnya.
Lalu setelah itu, Setu pun pergi untuk menemui Sekar yang sudah berhasil ditangkap oleh anak buahnya. Setelah bertemu dengan Sekar, Setu pun meminta Sekar untuk memberitahu keberadaan Ryan. Namun tentunya Sekar menolaknya karena Ryan sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Bahkan meski Setu menghabisinya, Sekar tetap tidak akan membuka mulut. Mengetahui hal itu, Setu pun murka dan langsung menghabisi Sekar. Hingga pada keesokan harinya, jasad Sekar ditemukan tergantung di sebuah tiang dan dilihat oleh orang-orang, termasuk Ryan dan Durga. Saat itu Durga menceritakan pada Ryan tentang Sekar yang tadi malam pergi untuk bertemu dengan Manichan. Jika Durga tahu akan berakhir seperti ini, mungkin Durga akan melarang Sekar untuk pergi. Tak lama kemudian, polisi datang dan langsung menangkap Ryan. Setelah itu Ryan dibawa untuk bertemu dengan Mithun. Kemudian Mithun berkata bahwa dia sudah tahu orang yang sudah menghabisi Durai dan anak buahnya, juga beberapa anak buah Setu adalah Ryan. Dan Ryan akan dihukum berat karena itu. Namun dengan dinginnya, Ryan berkata jika Mithun mempunyai bukti tentang itu, maka penjarakan saja dia sekarang. Jika tidak, maka Ryan akan segera pergi. Karena memang Mithun tidak mempunyai bukti atas tuduhannya, Mithun pun menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu Mithun meminta Ryan untuk menghabisi Setu dan semua anak buahnya. Namun setelah itu, Ryan harus pergi dari kota ini seorang diri. Dan Mithun akan membebaskan Ryan dari semua tuduhan. Malah Mithun akan memberikan identitas palsu dan sejumlah uang untuk Ryan sebagai modal menjalani kehidupan barunya. Sementara Durga akan Mithun rawat seperti anaknya sendiri. Kemudian Ryan pun setuju. Namun sebelum itu, Mithun akan membuat pertemuan antara Setu dan Ryan di sebuah tempat. Singkat cerita, setelah semuanya sepakat, akhirnya pertemuan itu terjadi. Awalnya Mithun berencana untuk menghabisi Setu di tempat itu. Namun karena Setu datang bersama anak buahnya yang cukup banyak, Mithun pun mengurungkan niatnya. Dalam pertemuan itu, Manichan dan Muthu langsung menghampiri Ryan dan meminta maaf lalu menceritakan tentang semua kesalahpahaman yang terjadi antara mereka. Lalu Ryan pun memaafkan mereka. Kemudian Mithun berpura-pura meminta Setu dan Ryan untuk berdamai dan mengakhiri permusuhan antara mereka. Singkat cerita, semua orang pun setuju dan akan membuat acara untuk merayakannya. Singkat cerita, perayaan itu pun digelar. Semua orang bernyanyi dan menari dengan gembira. Bahkan Ryan pun yang dikenal kaku saat itu ikut menari bersama adik-adiknya. Sampai tiba acara itu akan berakhir. Saat Durga menari bersama Manichan, tiba-tiba Durga langsung menusuk Manichan dengan pisau sebanyak 2 kali seperti apa yang didapatkan oleh Ryan. Dan untuk membalas atas kematian Sekar yang Durga anggap Manichan adalah pelakunya. Kejadian itu dilihat oleh Muthu yang langsung menganggap bahwa ternyata Ryan dan Durga berpura-pura memaafkan mereka untuk mencari kesempatan dan balas dendam, yang membuat kebahagiaan yang baru dia rasakan musnah seketika karena kematian Manichan. Sementara Ryan yang juga melihat kejadian itu langsung membawa Durga untuk segera pergi dari tempat itu. Setu pun tak tinggal diam, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ryan dan Durga. Namun tentu saja Ryan tak akan membiarkan hal itu terjadi. Hanya seorang diri, Ryan berhasil menghabisi satu persatu anak buahnya Setu. Sementara itu merasa sudah tidak ada lagi jalur damai antara dia dan Ryan juga Durga. Daripada menunggu untuk dihabisi, Muthu pun memutuskan untuk kembali melawan kakaknya sendiri dan bergabung dengan Setu. Saat itu Muthu dan Setu menyaksikan bagaimana Ryan yang ganas seperti singa membantai semua anak buahnya. Hingga yang tersisa tinggal mereka berdua, dan pertarungan paling sengit pun terjadi.
Saat itu Ryan hanya mengincar Setu dan masih menahan serangan yang fatal terhadap Mutu, berharap Mutu tersadar dan Ryan hanya melumpuhkannya saja. Setelah itu Ryan mencecar habis Setu dengan brutal. Hingga pada akhirnya, Ryan menghabisi Setu dengan cara membakarnya. Setelah itu Ryan menghampiri Mutu dan karena Mutu masih melawan, tidak ada pilihan lain, Ryan pun terpaksa menghabisi adiknya sendiri. Setelah itu Ryan pun pergi dari tempat itu. Esok harinya Mithun berencana bertemu dengan Ryan untuk memberikan uang dan identitas baru yang sudah dia janjikan. Namun sebenarnya Mithun berencana untuk menghabisi Ryan untuk membersihkan saksi dan bukti. Sementara Ryan dan Durga bersiap-siap pindah dari kota itu. Tak lama kemudian datang Meghalay untuk menyerahkan anaknya Mutu pada Ryan karena dia tidak mau mengurusnya tanpa seorang ayah. Setelah menunggu lama, akhirnya Mithun sadar bahwa Ryan tidak akan pernah datang. Dan Ryan tidak sebodoh yang dia kira. Namun Mithun akan terus memburu Ryan kemanapun dia pergi. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sering-seringlah berkomunikasi dengan saudara agar lebih mengerti satu sama lain dan untuk menghindari kesalahpahaman seperti di film ini. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.